kelompok 5 dan perkenalkan nama saya Leka. Di sini saya sebagai leader. Dan di sebelah kanan saya ada Rizky Hafisatriyo Nugroho sebagai teknisi. Dan di kiri saya ada Rizky Akbal Pratama Sebagai safety officer. Dan kami bertiga sebagai engineer-nya. Dan pertama-tama kami mendapatkan job yaitu overhaul. Dan di mana pertama kami mendapatkan kompresor pertama ini, di mana kami akan mengidentifikasikan komponen-komponen pada kompresor ini dan melihat cara kerja dari kompresor ini dari listrik hingga ke tangkinya. Dan kedua, kami mendapatkan kompresor di mana kompresor ini yang bernama mini portable, di mana kami di sini mendapatkan job yaitu overhaul. Di mana overhaul ini kami akan membongkar dan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di dalam kompresor ini. Jika ada kerusakan, maka kami akan men-sharing di Google untuk mengganti komponen yang sama pada kompresor ini. Dan kembali ke sini ada kompresor ketiga, dan di sini ada kompresor ketiga yaitu kompresor Fitwin, di mana ini sama seperti kompresor yang kedua, yaitu kami akan mengidentifikasikan komponen yang ada di dalam. Jika ada kerusakan, maka kami akan memperbaiki atau men-sharing mengganti komponen di dalam dengan barang atau komponen yang sama. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh safety officer saya yaitu Rizkan Akbal Pratama. Baiklah, di sini saya Rizkan Akbal Pratama sebagai safety officer-nya. Di sini saya akan mengarahkan teman-teman saya untuk memperhatikan kerjaannya, selalu hati-hati dan keselamatannya, dan selalu menggunakan APD-nya. Baiklah, cuma segitu saja yang saya peringati. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi cara kerja dan komponen-komponen pada kompresor. Pertama-tama ada kabel listrik, yaitu pertama kita mencolokkan ke listrik, dan setelah kita colokkan ke listrik, maka listrik akan naik ke kapasitor, lalu kapasitor ke motor listrik, dan di sebelah kanan motor listrik akan hidup. Jika motor listrik telah hidup, maka dia akan menggerakkan tabung yang ada. Maka tabung yang bergerak, pistonnya akan naik turun. Dan ketika piston bergerak kembali naik, maka kaca otomatis tertutup. Dan setelah piston akan tertutup, maka piston akan mendorong dan memanfaatkan udara di dalam ruangan silinder yang sempit tadi. Nah, proses ini membuat volume udara mengecil, namun tekanan dan suhunya melonjak tinggi di dalam silinder ini. Dan setelah piston digerakkan, maka udara akan masuk dari filter. Dan setelah piston digerakkan naik turun, maka udara akan masuk ke hose, lalu masuk ke tabung kompresor atau tangki. Dan setelah angin masuk ke dalam tangki, maka tekanan angin di dalam kompresor akan dihitung atau dilihat oleh pressure gauge. Dan jika kita ingin menghidupkan kompresor ini, maka kita tinggal membuka tabung yang ada di sini atau bisa disebut bal point. Dan jika di sini kita ingin mengalirkan udara pada kompresor, maka kita akan membuka keran yang ada menjadi lurus, dan kita akan menekan pistol angin kompresor, maka anginnya akan keluar. Jika kita ingin mematikan kembali, maka kerannya akan kita miringkan kembali. Sekian, terima kasih. Pembongkaran pada si kompresor oleh Mas Ciwo. masuk. Pemasangan kompresor kembali.
Pasangan. Di sini kami melakukan pembongkaran pada kompresor yang kedua. Ini pada blok silindernya. Ini alat yang setelah kami bongkar. Dan sekarang kami akan mengukur piston dan diameter dalam pada silinder. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baut di bantalan bearing. Di sini dan di sini ini cuman ada 5 baut. Jadi masih kurang 1. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengidentifikasi kerusakan pada kompresor yang ada di sini. Yang pertama di sini di sekitaran bearing ini ada kerusakan di bantalan bearingnya. Terus Mengalami kepatahan di kedua sisinya. karena tidak bisa dikeluarkan, jadi mereka memukul secara paksa. Jadinya terpecah di bagian Bantalan bearing. bantalan bearingnya. Dan kedua ada di bagian bearing dalamnya yang di dekat poros. Di sini mengalami kerusakan seperti pernah dipukul. Nih, Dan dicongkel paksa. dan dicongkel paksa. Dan ketiga Di mur di bawah di stang seher. mur bagian bawah stang seher tidak memiliki satu mur. Sekian. Baiklah, di sini saya tim mekanik sebagai engineer juga menemukan kerusakan pada kompresor yang double pistonnya. Di sini pistonnya itu tidak ada pen penyangga. Jadi pennya bisa gampang keluar jika tidak diberi sepi. Ya. Sama, di sini sebelahnya juga tidak ada sepinya. Dan di sini kerusakan pada selanjutnya itu pada baut yang mur baut pada setang seher. Nah, Tidak kelihatan. di sini nah, di sini yang lainnya normal, dan satu baut di sini itu mengalami dol bautnya atau kehausan pada dratnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada penyangganya, dan di sini hilang satu, jadinya tidak ada. Itu kekurangannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan melakukan pemasangan pada kompresor double pistonnya, karena mengidentifikasi ataupun melihat komponen yang harus diganti pada bagian-bagian dalam maupun luar kompresor sudah diketahui. Lanjut kita pemasangan. Baik, kita akan melanjutkan pemasangan. Selanjut pada slide backpack. Ya, baiklah, di sini pemasangan pada kompresor yang kedua. Di sini pemasangan baut luar piston. Baiklah, di sini pemasangan baut pada kompresornya, bantalan bawah kompresornya. Proses pemasangan pada kompresor yang pertama. Dan di sini kami tadi menemukan adanya kelonggaran pada baut. Baiklah, kami dari kelompok 6 hari ini telah selesai melakukan
Itu yang pertama-tama tadi kami telah selesai mengidentifikasikan kompresor dan mengenal nama komponen dan cara kerjanya. Yang kedua overhaul, membuka kompresor dan mengidentifikasikan komponen yang rusak pada kompresor dan memasangnya kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leka dari kelompok 6. Di sini saya sebagai leader dan sebelah kanan saya ada Rizky Hafiz Satrio Nugroho. Di sini dia sebagai teknisi dan di sebelah kiri saya ada Rizky Akmal Pratama, dia sebagai engineer. Dan di sini kami mendapatkan job yaitu troubleshooting dan korektif kompresor yang berbahan bakar minyak dan listrik. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan apa tadi? Baiklah teman-teman, di sini selanjutnya kita akan mengecek kompresor yang berbahan bakar minyak. Di sini kita akan mencoba menghidupkannya ya. Di sini kita pertama dulu kita harus mengecek kondisi dari kompresor, apakah di bagian busi aman, di perapian dan juga di karbunya, di bagian minyaknya. Nah, di sini cara menghidupkannya. Di sini ada coknya. Kita hidupkan ke bawah ya. Selanjutnya di sini ada dua cok. Kita yang atas itu kita buka arah ke kiri. Selanjutnya di sini ada gasnya. Nah, gasnya ini kita sesuai kita menyetelnya. Oke. Selanjutnya kita akan menghidupkan mesin kompresornya. Nah, di sini karena menggunakan bahan bakar minyak, jadi tidak menggunakan listrik. Jadi main engkol ya. Baiklah, kita hidupkan ya. Baiklah, saatnya kita akan melakukan penghidupan mesin. Di sini mesin tidak hidup. Kita akan mengecek kendala apa saja yang ada di mesin ini. Kami pengecekan apinya tadi, apinya ada dan sekarang problemnya tidak mau hidup. Kompresornya tidak tahu masalahnya apa. Ini kami sedang ngecek apakah ada kabel di dalam kompresor, apakah gimana, ataukah mesin tidak bisa dihidupkan ketika panas. Baiklah, di sini kami melakukan pemasangan pada karbu kompresor, menggantikannya dengan karbu yang lain. Kami mencoba. Baiklah, di sini kami sudah menemukan permasalahannya pada kompresor yang berbahan bakar, dikarenakan mungkin kami sudah mengecek di bagian yang lainnya itu normal dan ternyata itu ada di bagian karbu. Setelah kami mengganti karbu pada mesin yang kompresor lainnya, itu mesin ini kembali menyala. Mungkin karbu ini dia harus diservis ulang atau dibersihkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini kami membersihkan karbu. Dalam karbu yang dibersihkan, Kotoran guys. kotor-kotorannya supaya karbunya aktif kembali. Ini kita mengamplasnya, Menghilangkan karat. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya dapat di sini, dari semalaman kita tidak menghidupkan kompresor tersebut. Setelah kita hidupkan pagi ini, kompresor itu bisa percobaan pertama dan kedua. Setelah itu dicoba ketiga hidup. Setelah itu dicoba ketiga, dia kompresornya sudah mau hidup. Setelah kami cek di bagian mesinnya dan perapiannya tetap bagus, tetap nyala, masih berfungsi. Selanjutnya kami mengecek di bagian karbunya. Di sini ada masalah di karbunya. Setelah itu kami menggantikan dengan karbu yang lain dan kami coba berhasil. Nah, selanjutnya setelah kami coba menggunakan karbu dari kompresor yang lain, kami pasang di kompresor ini, itu mau dia masih menyala. Nah, setelah kami melakukan penservisan terhadap karbu, kami bersihkan dari kotor-kotoran, dari kerak-kerak yang menempel di situ, sekaligus mencuci jarum-jarumnya supaya aliran bensinnya tidak terbuntu, masih tidak mau hidup. Jadi kesimpulannya, mesin ini tidak mau hidup dikarenakan mungkin karbunya bermasalah. Mungkin sekian dari kelompok 5, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afisatebroho. Di sini saya sebagai leader dan di sebelah kanan saya ada Leka sebagai teknisi dan di sebelah kiri saya ada Rizkan Akbar pertama sebagai engineer. Di sini kami melakukan perawatan PM. Nah, di sini langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu melakukan cara kerja dari kompresor motor listrik dan motor bakar. Nah, yang pertama yaitu kami akan melakukan menghidupkan mesin kedua mesinnya. Baik, sekian dari kami. Setelah kami tadi mengecek kinerja mesin hidup atau tidaknya, dan mesin hidup secara normal. Dan di sini kendalanya cuma satu di limit switchnya. Ini ketika angin masuk, dia tidak bisa mengatur tekanan yang ada di dalam tabung. Jadi limit switchnya tidak bisa bergerak. Karena tadi tombol safety. Baiklah, di sini saya ingin mengecek suhu pada kompresor. Di sini ada pada mesin pistonnya, yaitu di 43,7 derajat Celcius. Kita akan mengecek suhu pada mesin motor listriknya, yaitu di angka 69,7 derajat Celcius. Di sini kami selesai melakukan PM pada kompresor yang motor bakar dan juga motor listrik. Di sini kami tadi mengerjakan tentang perawatan harian dan mingguan dan juga mengecek bagian kompresor seperti tegangan, RPM dan juga suhu. Nah, mungkin sekian dari kelompok 5, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari kompresor listrik. Di sini ada kabel yang dicolokkan ke listrik. Selanjutnya arus listrik itu akan menuju ke setelan otomatis kompresor. Setelah itu dia akan mengalir ke motor listrik. Setelah motor listrik menyala, dia akan menggerakkan piston yang ada di dalam silinder. Setelah piston mengkompresi udara yang dilalui oleh filter udara, dia akan mengkonversi atau menghisap udara dari atmosfer
menuju ke piston. Setelah ada angin di piston, dia akan mengkonversi ke katup yang di atas ini akan terbuka menuju aliran ke tabung. Nah, setelah menuju ke tabung, dia akan di sini ada limit switch. Limit switch yaitu berfungsi untuk mengatur tekanan dari dalam tabung. Nah, setelah tabung terisi, dia akan naik. Setelah tangki terisi penuh, di sini ada otomatisnya. Otomatisnya itu yaitu berfungsi ketika tabung sudah penuh, dia akan mati sendiri. Setelah limit switch untuk mematikan motor listrik, mohon maaf, di sini bukan tombol limit switch, yaitu otomatisnya. Setelah otomatis, ini akan berfungsi untuk mematikan motor listrik. Nah, di sini selanjutnya ada kerannya. Keran untuk membuang angin ke atmosfer. Di sini kerannya, kalau kita ingin membuka kerannya, kita akan meluruskan. Ketika ingin menutup keran, akan dibelokkan ke samping. Setelah itu kita mencabut kabel ini ketika sudah tidak diperlukan lagi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan cara kerja dari kompresor berbahan bakar. Pertama, sebelum kita menghidupkannya, kita mengecek dulu minyaknya apakah masih ada. Di sini setelah kita cek kalau masih ada perminyakannya, kita mengecek perapiannya apakah masih oke, masih ada perapiannya. Setelah itu kita akan, ini ada tombol coknya yang atas ini untuk udara, ada untuk mengeluarkan udara ke karbonnya, terus yang bawahnya itu untuk bensinnya. Sebelum menyalakannya, yang untuk udara ke karbonnya itu ke belakang, dan untuk yang bensinnya itu ke depan. Setelah itu tali gasnya ini tali gas untuk yang ke belakang dia kelinci, yaitu cepat, dan ke depan dia akan seperti kura-kura, dia melambat. Oke, baiklah, kita akan menghidupkannya. Dia akan menarik tali gasnya, dia akan hidup, dan engkolannya dia akan hidup, dan fibernya akan bergerak. Baiklah, di sini ada piston. Saat piston bergerak naik, katup isap tertutup dan katup buang terbuka. Udara di dalam silinder dikompresi sehingga tekanannya menjadi tinggi. Terus dia udara tekanan tingginya tersebut kemudian melalui pipa besi ini terus ke tabung. Ini berfungsi untuk menyimpan udara sekaligus menstabilkan tekanan sebelum digunakan. Oke, di sini ada limit switch-nya, yaitu jarum jam penunjuk untuk melihat seberapa besar tekanan udara di dalam tabung. Terus di sini ada katup otomatisnya, yaitu berfungsi untuk membuang udara secara otomatis jika tekanan di dalam tabung melebihi batas aman agar tabung tidak meledak. Terus di sini ada untuk tempat Anda menyambungkan selang kompresor untuk menyalurkan anginnya. Terus yang ini ke depan dia akan membuka, dan dia ke samping dia akan untuk menutupnya. Baiklah, sekian dari perjalanan saya. Terima kasih. Di sini selanjutnya kita akan melakukan penghidupan kompresor pada motor bakar. Di sini karena minyaknya sedikit, kita isi dulu ya. Menggunakan berbahan bakar bensin. Pertamax ya kawan-kawan. Pertamax putih. Oke, setelah kita isi,
cek pengapian. Kita cek pengapiannya. Tadi sudah kita cek, ternyata apinya ada. Nah, di sini kita cek pengapiannya. Kita tutup kembali tangkinya. Nah, di sini cara menghidupkannya. Di sini ada tombol switchnya. Kita hidupkan ke bawah, ke on. Di sini ada aliran minyaknya. Kita buka supaya minyak yang dari tabung mengalir ke dalam karbu. Di sini ada tombol anginnya. Angin udara masuk ke karbu. Lalu kita hidupkan. Kita akan mengecek getaran dari mesin kompresi belakang kabelnya. Pertama-tama di atas mesinnya kita cek. Getaran mendapat di 18,5. Dan di atas mesinnya mendapatkan getaran 19,4. Motornya mana? Mendapatkan di 17,4. Terima kasih. Dan kawan-kawan, kita akan mengecek RPM dari kompresor tersebut. Teman-teman, ini kita mendapatkan 29,6. Baik. Wah, kawan-kawan, di sini kita akan melakukan preventif pada mesin kompresor. Dan pertama-tama kita melakukan preventif harian, yaitu dengan cara mengecek kebersihan pada kompresor dan mengecek olinya. Di sini mengecek olinya, kita buka, lalu tidak usah dibuka, tidak perlu karena olinya masih ada, dan dicek kebersihannya, lalu dinyalakan mesinnya. Jika ada kedengaran suara kebocoran, maka kita harus mengeceknya. Dan untuk preventif mingguannya bisa dengan cara mengecek filter udaranya. Yang ini bisa dibuka. Ini saringan filternya. Di sini terlihat masih bersih, masih layak pakai. Jadi tidak usah diganti. Jika sudah kotor, kita bisa membersihkan dengan kompresor. Setelah itu kita mengecek safety valve-nya. Sini guys. Dengan cara menarik cincin yang pada tuas ini. Dan kita melakukan pengecekan pada pambel. Melihat ketegangannya. Dan apabila kendor kita bisa kencangkan, apabila terlalu kencang kita bisa kendorkan. Dan setelah itu kita mengecek saluran bahan bakarnya. Apabila mengalami kebocoran, maka kita harus ganti selang yang ada pada kompresor ini. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin menghidupkan kompresornya dan mengecek korektifnya seperti getaran, suhu, dan RPM-nya. Pertama, kita hidupkan dulu kompresornya. Selanjutnya kita mengecek getarannya, yaitu di sini di bagian tadi. Terus di motor listriknya di 15 ya getarannya. Mungkin sekian dari saya yang Baiklah, kawan-kawan, di sini kita akan mengecek getaran RPM pada kompresor yang ini. Standarnya kompresor ini adalah 2000 di 2800. Maka kita cek lagi.
lagi, wok. Aduh. Gila 5.000. Ulang, Wok. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengecek RPM pada mesin kompresor. Di sini kita mendapatkan di 2.940. Ada punya lagi. Selanjutnya adalah pengecekan suhu pada kompresor setelah kompresor dimatikan, karena mesin kompresor ini setelan otomatisnya tidak berfungsi lagi, jadi kita matikan secara manual. Kita pencet, lalu kita cek suhu di bagian motor listrik. 48 derajat, dan di bagian silindernya di 70 derajat Celcius. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perawatan secara mingguan. Di sini yang pertama kita harus membuang air yang ada di dalam tangki melalui. Setelah air surplus, itu langkah selanjutnya yaitu pengecekan oli pada silinder. Apakah masih memenuhi standar pada silinder? Kalau kurang itu harus ditambah. Selanjutnya kita membuka filter udaranya. Di sini apakah filter udaranya masih layak digunakan atau kotor? Nah, di sini ini masih termasuk bersih ya. Hanya sedikit kotornya. Ini mungkin bisa dibersihkan menggunakan kompresor ya. Selanjutnya kita memeriksa di bagian kelistrikannya. Pastikan di bagian kelistrikannya itu tidak ada coak-coakan atau kabel-kabel yang melupas, supaya mesin kompresor itu hidup secara normal. Nah, selanjutnya kita mengecek di bagian fibernya. Di bagian fibernya kita lihat apakah kendor atau tidak. Jika seperti ini, dia normal. Nah, jika mengalami keretakan itu harus segera diganti. Nah, mungkin sekian dari saya ini. Terima kasih.